Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mencari aplikasi analisis soal, baik itu soal tema maupun soal mata pelajaran. Pada video pertama ini saya akan coba menjelaskan dan berbagi aplikasi analisis soal tema atau tematik. Bagi Bapak dan Ibu guru yang belum memiliki aplikasi ini, silahkan download saja. Link downloadnya ada di deskripsi di bawah video ini. Jika Bapak dan Ibu sudah mendownload dan membuka aplikasi ini, maka tampilan utamanya seperti ini. Tinggal diisi saja nama sekolah, nama kepala sekolah, dan NIP-nya. Jika sudah diisi, geser kursornya ke bawah, pilih sheet data. Kemudian isikan data-data yang dibutuhkan seperti nama ujian, mata pelajaran atau temanya, kelas atau semester, tahun pelajarannya, korektor. Korektor ini untuk guru kelas bisa diisikan nama wali kelas, terus NIP dan tanggal koreksi. Tanggal koreksi juga bisa disesuaikan dengan tanggal ujiannya. Untuk jumlah siswa sendiri itu akan otomatis terisi jika data-data siswanya sudah diisi, seperti itu. Nah, jika sudah diisi data-data ini kemudian tentukan mata pelajarannya. Karena ini contohnya soal tema kelas 5 Jadi mata pelajarannya ada PKN, Bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, IPS, dan SBDP. Nah, untuk soal kelas bawah atau kelas rendah disesuaikan saja. Jika tidak ada IPA dan IPS-nya dihapus saja atau diganti dengan mata pelajaran yang lain. Pastikan sebelum membuat soal sudah terlebih dahulu dipetakan jumlah soalnya atau urutannya sudah dipetakan terlebih dahulu. Oke, jika sudah disesuaikan mata pelajaran ini, kita geser ke sebelah kanan. Kita isikan poin setiap soalnya sebagai contoh untuk yang bagian pertama ini adalah untuk pilihan ganda. Biasanya pilihan ganda itu poin setiap butir soalnya itu 1 Jadi diisi angka 1. Oke. Untuk isian ada di sebelah kanannya. Untuk soal isian bisa diisikan dengan poin 2. Dan untuk uraian disesuaikan dengan nilai maksimal yang diberikan. Di sini sebagai contoh untuk soal yang betulnya atau yang benarnya diberikan poin 5. Nah, untuk bagian yang di bawah ini ada bonus Bonus soal ini jika ternyata dalam pembuatan soal ada kekeliruan sehingga tidak ada jawabannya atau saat membuat soal itu salah diberikan bonus. Untuk bonus sendiri akan otomatis, jadi tinggal diisikan saja di mata pelajaran yang mana yang mendapatkan bonus. Sebagai contoh, misalkan di pilihan ganda terdapat satu soal PKN yang mendapatkan bonus soal jadi diisikan 1. Untuk bonus soal sendiri
dikalikan dengan jumlah soal yang diberikan bonus ya. Jika ternyata memang ada 3, misalkan ya, ada 3 soal yang salah, ya dituliskan saja bonus soalnya 3. Gitu, tinggal dikalikan dengan jumlah atau poin yang betulnya. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ya, karena tidak ada bonus, saya kembalikan lagi ke angka 0. Oke, jika sudah mengisikan poin setiap soalnya, kita kembali lagi ke sebelah kiri. Nah, di sini tuliskan kunci jawaban setiap soal. Untuk kunci jawaban pilihan ganda sudah jelas ya. Ini tinggal dituliskan saja. Untuk PPKN kunci jawabannya apa, untuk bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang lainnya itu disesuaikan. Dan kalau bisa berurutan seperti ini ya, agar memudahkan Bapak dan Ibu guru saat penginputan hasil jawaban siswa, seperti itu. Nah, pada soal isian dikarenakan sistem koreksi itu, jika misalkan dalam satu kata itu ada satu huruf aja yang salah, itu tidak akan terdeteksi ya. Jadi di sini kita pakai betul dan salah saja gitu. Jadi B itu untuk betul, S itu untuk salah. Dan kunci jawabannya ditulis dengan angka atau huruf B aja gitu. Ya, disesuaikan dengan jumlah soalnya. Sebagai contoh di sini soal isiannya ada 10. Masing-masing mata pelajaran dibagi 2 ya. Jadi di sini kunci jawabannya ada 2 setiap mata pelajaran. Ya, dituliskan dengan B dan B seperti itu. Nah, kita geser lagi ke sebelah kanan. Untuk soal uraian tadi ya, sebelumnya kita sudah menentukan poin atau nilai maksimal pada soal uraian ini ya. Kita tuliskan jawabannya itu sesuai dengan poin maksimalnya. Nah, untuk pengisian soal uraian ini ya relatif ya. Misalkan poin maksimalnya itu 5. Jika memang betul, kita berikan jawaban atau kita isikan dengan angka 5. Dan jika misalkan ada yang kurang atau tidak sempurna jawabannya, itu tergantung ke kebijakan guru ya. Bisa diisikan 4, 3 ataupun yang lain seperti itu. Ya. Yang penting poin maksimalnya 5. Jangan sampai jawabannya di sini 5, Bapak dan Ibu mengisikannya 6. Seperti itu. Tapi di bawah dari angka 5 masih bisa terbaca. Oke. Itu ya untuk kunci jawabannya. Setelah kunci jawaban diisi semua, ya, langkah yang selanjutnya yaitu mengisikan nama-nama siswa. Nama-nama siswa ini disesuaikan dengan nomor urutnya juga, seperti itu ya. Nah, nomor urut ini menentukan jumlah siswa. Sebagai contoh, jika saya tulis angka 6 di sini, maka jumlah siswanya pun akan berubah menjadi 6. Seperti itu. Ya, pastikan angka terakhir ada di data siswa yang terakhir, ya. Nah, di sini sebagai contoh saja siswanya ada 5 dan jawabannya saya buat semuanya betul semua atau benar semua. Maka poinnya akan 100 ya. Nah, kita cek nilai dari setiap jawaban siswa ini ada di mana. Kita masuk ke analisis terlebih dahulu. Scroll lagi ya, kursornya ke bawah, klik analisis.
Nah, ini analisis butir soalnya ya. Seperti itu. Ini otomatis ya, tidak perlu dirubah. Tinggal di print saja hasil analisis butir soal ini ya. Untuk Bapak Ibu mengecek ya tingkat kesukaran soal, kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini sudah otomatis ya menentukan tingkat kesukarannya. Bisa mudah, bisa sedang, ataupun sukar, ataupun sulit ya. Seperti itu. Ini akan otomatis. Nah, jika sudah mengetahui analisis butir soalnya ya, kita lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu sheet rekap ya. Kita geser lagi kursornya ke bawah, kemudian pilih sheet rekap. Nah, pada sheet rekap ini ya akan menentukan jumlah atau nilai setiap mata pelajaran. Nah, mungkin ini yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang membuat soal ulangannya itu dalam format atau dalam bentuk soal tema ya, yang digabungkan kadang mungkin kesulitan menentukan nilai setiap mata pelajarannya. Nah, ini akan otomatis ya diketahui untuk nilai PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS ataupun SBDP ya. Mata pelajaran ini kan sesuai ya dengan isian dari data yang sebelumnya diketikkan seperti itu ya. Kenapa nilai 100 tadi? Karena saya coba untuk jawabannya itu betul semua ya, atau benar semua. Kita coba kembali lagi ke data. Kita coba salahkan jawabannya. Kita kembali lagi ya ke rekap. Nah, tadi siapa namanya? Oh ya, untuk nomor 1 ya, Afika. Kita lihat di rekap. Nah, untuk nilai PKN-nya berkurang. Ya, karena tadi disalahkan ya. Jadi 75. Untuk Bahasa Indonesianya pun sama ya. Untuk IPA-nya, IPS-nya masih tetap ya 100 karena tadi tidak dirubah. Nah, untuk uraiannya pun ada yang berubah nih di Bahasa Indonesia ya, karena tadi diisi tidak menuliskan angka maksimal ya, seperti itu. Nah, untuk isian di mata pelajaran PKN pun berkurang nih ya, selain PG isiannya pun berkurang seperti itu. Jadi nilai akhirnya 75 ya untuk mata pelajaran PPKN. Nah, untuk mengetahui nilai keseluruhan dalam satu soal tema tersebut, kita tinggal melihat nilai akhir. Nah, ini nilai akhir yang bisa dituliskan di lembar LJK siswa untuk dibagikan kepada siswa ya, seperti itu hasil ulangannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai aplikasi analisis soal tema ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang ataupun ada kritik dan saran, silahkan ya tulis kritik dan sarannya di komentar. Oke, terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.